Tapi kalau kamu ingin ilmu, ingin pengalaman dari saya, tunggu, ada prosesnya. Jadi sistem pendidikan sekarang sudah tidak penting lagi nanya-nanya hafalan buat apa. Tulis Quran surat anu ayat berapa buat apa? HP aja udah hafal. Guru agama masih kayak gitu. Buat apa? Sekarang itu semesta tidak butuh para penghafal, semesta butuh para analisis, para evaluator, para sintesa, orang yang bisa mencipta. Dan kita diutus ke dunia ini buat ngurusi dunia, para sahabat. Supaya benar ngurusi dunianya, dibekali nilai-nilai ketuhanan di ruh kita. Makanya ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ ada sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampai As-Sabur. Pakai sifat itu ketika kau mengerjakan urusan dunia. Dunianya pasti keren deh. Baliknya pasti ke akhirat. Pasti memenuhi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Orang soleh itu yang mencipta. Naik pesawat, mau pergi umroh, merasa paling soleh. Saya tanya, ini yang bikin pesawat nih Amerika, gak pernah umroh. Gimana menurut Anda? Kafir, Pak. Menegasikan ya peran orang lain yang jelas bermanfaat karena ada yang salah sudut pandang pada dirinya. Betul nggak? Kalian suka begitu. Kasihan tuh teman saya nggak pernah ngaji ayah. Kenapa? Ngurusi dunia terus. Kalau ngomong mas saya, emang tugas dia ngurusi dunia kok. Kamu aja ngurusi pengajian terus. Yang ngaji bagus, yang nggak ngaji juga bagus. Giliran kamu bisa ngaji, alhamdulillah. Giliran gak bisa ngaji, nggak apa-apa. Kan yang tergantung pada niatnya, betul nggak? Nggak ada urusan dunia. Semua urusan bisa jadi akhirat kalau niatnya buat kemaslahatan umat. Paham maksud saya? Memangnya ada vaksin gitu? Kalau semua kita seperti ini? Karena ada orang yang kerjanya terus aja menyerang pemerintah. Tidak suka vaksin, gak boleh vaksin, terbuat dari ini, dari itu. Sekolah juga kagak. Ikut riset juga enggak. Betul nggak? Iya. Tapi suatu saat ya, ketika dia sudah sakit lagi, antri juga tuh dia. Kita harus berterima kasih tuh pada ilmuwan. Itulah orang soleh kalau menurut saya. Diciptakanlah vaksin. Setelah diciptakan vaksin, sekalipun kita kena virus, kita tidak akan terlalu down. Betul nggak? Iya. Saya kan pernah kena virus corona setelah vaksin yang kedua. Tapi cuma 1 minggu demamnya. Dan sekarang saya masih hidup. Ya salah satunya marga lantarannya mungkin karena saya sudah vaksin. Kalau saya belum vaksin mungkin daya tahan tubuh saya tidak seperti itu. Ada maksud saya. Coba belajar mengembangkan pikiran positif lah. Positif ya. Oke. Ada nggak di antara kita yang memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita? Ada? Ada apa banyak? Gak apa-apalah yang sudah-sudah mah. Setidak-tidaknya nih dari cucu ke sini masih bisa diselamatkan. Yang kedua, ada nggak yang memandang anak itu sebagai kompensasi? Ada? Yang ketiga, ada nggak yang memandang anak sebagai beban hidup? Begitu kita memandang anak kita beban hidup kita, maka dia akan menjadi beban bagi kehidupan kita. Sekarang, ada nggak
yang memandang anak sebagai penolong kita? Ada? Begitu kita memandang anak kita sebagai penolong kita, kita akan tuntut anak kita suatu saat akan menjadi penolong kita, dan kita akan menjadi bergantung pada anak kita. Kita harus taubat nih. Bukan minta ampun. Kembali ke titik awal. Taubat minta ampun. Salah lagi ngaji. Taubat itu artinya balik. Ya, minta ampun. Kalau mau nangis-nangisan sama Allah, silakan, itu bukan taubat. Itu namanya minta ampun. Minta ampun tidak identik dengan taubat. Belum tentu orang minta ampun itu sudah taubat. Kalau belum balik ke titik dasarnya, ke jati dirinya, menurut saya belum taubat. Walaupun tiap hari minta ampun. Ini masalah nih. Taubat sama minta ampun aja dianggap identik. Ya. Ya Allah, mohon ampun saya. Itu minta ampun, itu bukan taubat. Taubat itu kembali ke jati dirimu yang sebenarnya. Kembali kepada dasarmu yang sebenarnya. Kembali pada ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirimu. Kembali pada jati dirimu. Itu namanya taubat. Belum tentu orang yang minta ampun itu sudah taubat. Nah, jadi kalau begitu, sudut pandang apa yang keren buat anak? Pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ulangi lagi, pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Siapa yang melahirkan anak-anak kita? Tuhan. Enak aja. Emang ibu-ibu bisa ngeden kalau nggak ada Allah? Yang ngeden tuh Allah. Nggak ada daya dan upaya. Boro-boro ngeluarkan kepalanya. Ngeden aja, mulas aja nggak akan kerasa. Ngerti maksud saya? Jadi sebetulnya semua anak di semesta ini adalah anak-anak semesta. Kita ini hanya kelewatan saja untuk kelahiran mereka. Tapi keterlaluannya kita, setelah mereka lewat dari pintu gerbang gua garba kita coba-coba memilikinya. Kita coba-coba mengendalikannya. Itu sudah intervensi karma itu. Banyak orang tua yang gagal sebetulnya untuk mengantarkan anaknya bayar karma di kehidupan yang sekarang. Karena setiap mau bayar karma diintervensi oleh orang tuanya. Dia lupa bahwa anak datang ke semesta ini membawa 3 hal. Yang pertama karma masa lalu, yang kedua ya pekerjaan yang belum selesai, yang ketiga jalan bengkok yang pernah dilalui. Dan kenapa dia dilahirkan dari rahim kita? Pasti ada ikatan. Ada ikatan. Ya. Ada ikatan. Oke, nanti kita bicara itu. Ulangi lagi. Sudut pandang yang paling benar adalah pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi itu bukan milik kita. Namanya juga titipan. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab bersama Tuhan. Catat itu. Tugas kita adalah mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab. Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama Tuhan. Saya mau nanya nih jujur. Selama ini ngasuh anak-anak bersama Tuhan apa tidak? Jujur nih, bersama Tuhan apa tidak? Tidak. Karena gak pernah nanya sama Tuhan. Harusnya nanya, Tuhan, jauh sebelum aku merencanakan anak aku ini ada, aku tahu Engkau sudah merencanakan anak ini ada. Tuhan, anak ini ada karena rencanamu, bukan karena rencanaku. Tuhan, kalau anak ini ada karena rencanamu,
Yang punya tujuan terhadap kelahiran anak ini adalah Engkau. Tuhan, aku yakin Engkau akan menggunakan anakku sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Tugas aku adalah menjadikan anakku menjadi dirinya sendiri, agar dia menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu, bukan cinta kasihku. Gak tahu, pokoknya hari ini saya ingin berbicara ini. Setelah saya mengikuti beberapa pelatihan, kemudian saya jadi coach di situ, kemudian saya melihat, waduh, saya perlu bicara ini. Karena banyak sekali konflik keluarga itu karena orang tua merasa punya otoritas pada anak. Kalau anak dipaksa harus menjadi seperti dia. Dan banyak anak-anak yang stres. Dan kemudian terjadi konflik yang luar biasa. Karena anak bahkan dijejali oleh orang tuanya. Untuk mewarisi semua pola pikir orang tuanya. Maaf Bapak Ibu. Pernah gak bicara sama anak? Mengatakan, nah jangan jajan terus. Cari uang tuh susah. Pernah? Berapa kali? Hitung sekarang. Kata susah di otak alam bawah sadar anak kita sudah berapa biji itu? Kalau sehari aja Bapak Ibu mengatakan satu kali aja kata susah, setahun sudah 365 kata susah. Kalau anak kita sekarang berumur 20 tahun, kalikan 20 tahun kali 365 baru kata susah. Belum lagi pidato. Hidup ini susah dan penuh perjuangan. Dan itu pidato diulang-ulang setiap kali anak kita minta sesuatu. Bapak Ibu, banyak pola pikir yang diwariskan pada anak kita tidak disadari. Dan sekarang sudah menumpuk sebagai sampah di anak-anak kita. Tapi kita berharap anak kita sukses. Berharap anak kita maju. Padahal kita sudah menjejali pikiran bawah sadarnya dengan sampah-sampah dari pikiran kita sendiri. Mari kita jujur dan kita akui semua itu. Tong jajan wae atuh jangan. Sesah melaren artos. Jadi kalau anak-anak kita sekarang susah cari uang, karena kata susah itu sudah menarik semua potensi kesusahan. Itu hukum tarik menarik spiritual, the law of spiritual attraction. Dan kita yang telah mewariskan medan magnetnya untuk menarik itu semua. Kayaknya pulang dari sini kita harus minta maaf sama anak-anak kita. Nanti malam santai kumpulkan dan minta maaf. Maaf selama ini ayah, bunda tidak memberikan hakmu secara leluasa. Setelah itu kemudian minta maaf sama Allah Sang Pencipta. Maaf Tuhan, jika selama ini aku merasa seakan-akan anak itu adalah milikku. Dan aku punya otoritas untuk menjadikan dia semua seperti yang aku mau. Bapak Ibu, anak-anak ini adalah tamu agung yang harus difasilitasi untuk menjadi mereka sendiri. Bukan menjadi ibu bapak. Oke. Sudah kelihatan sekarang sudut pandang pada anak? Sudah kelihatan? Ulangi lagi, ini harus ditegaskan. Jadi apa sudut pandangnya? Anak adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa? Wah, ciptaan Tuhan ya. Bukan bikinan sendiri. Anak aja. Anak adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan. Kepada siapa? Kepada ibu bapak.
GR aja dipercaya Tuhan. Ya GR harus dipercayakan pada siapa lagi? Karena lahir dari rahim kita kan kita yang dipercaya, betul nggak? Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya yakin anak-anak yang berkebutuhan khusus akan dititipkan kepada orang tua yang hebat. Gak mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang tua biasa. Gak mungkin. Saya sudah punya data. Ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus hanya dititipkan pada orang tua yang hebat. Yang cinta kasihnya tidak defisit seperti yang saya bilang tadi. Gak mungkin orang tua biasa dikasih anak berkebutuhan khusus. Gak mungkin. Dan anak-anak yang itu yang dititipkan pada orang tua yang hebat itu sebetulnya adalah jalan menuju surga. Dan saya sering mengatakan anak-anakmu yang berkebutuhan khusus itu adalah malaikat-malaikat yang diutus ke semesta untuk mengangkat derajat kalian yang dititipi anak-anak seperti itu. Makanya pernah suatu saat saya berpidato seperti ini di sebuah sekolah yang berkebutuhan khusus dan orang tuanya datang. Semua orang tuanya gagah dan mereka bangga. Saya bilang, anak-anakmu itu adalah guru-guru dari semesta yang dihadirkan untuk menjadi guru-guru kalian. Para sahabat, mulai sekarang pandang anak-anak kita pun sebagai guru-guru kita. Kita belajar sabar dari mereka, belajar keluasan dari mereka, belajar cara mendidik dari mereka, bukan? Belajar perbedaan dari mereka. Dan orang tua yang memaksakan persamaan pada anak-anaknya gagal untuk bisa menerima perbedaan. Biasanya orang tua yang semacam itu akan menerima akibat di kemudian hari ketika anaknya bermasalah. Dan ketika kita salah memandang anak, biaya yang harus kita keluarkan untuk menebusnya mahal. Mahal. Saya menyaksikan banyak orang tua harus membelanjakan uangnya untuk beli obat karena anaknya stres. Pada stres yang bikin orang tuanya sendiri. Lionel Messi itu bahagianya dikasih bola. Tik 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 tik. Dikasih fisika. Kasih hukum Newton, hukum Kepler. Disuruh memecahkan persamaan Lagrange. Waduh. Baik, sekarang kuis. Boleh dicatat kuisnya. Dari kuis ini kita akan tahu sudut pandang kita terhadap anak. Apakah menganggap anak sebagai kepanjangan tangan kita, kompensasi, beban hidup, penolong kita, atau ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini penting. Ini ada kaitan dengan spiritual. Karena mohon maaf ya, begitu kita salah memperlakukan anak, jangan salahkan juga mereka. Kalau spiritualitasnya juga nanti jadi kacau balau. Mohon maaf ya, banyak kan yang orang tua ngedidik anak, mohon maaf, dijejali ilmu itu, bukan makin luas sudut pandangnya, makin sempit dan merasa dirinya paling benar, susah bergaul. Aduh, kalau dibongkar nih alam bawah sadar mahasiswa saya aja, aduh, luar biasa. Saya suka merinding aja. Oke, baik, kita lihat sekarang. Sudut pandang kita terhadap anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Setuju? Ulangi. Sudut pandang kita pada anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Kapan? Satu,
ketika anak kita tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Ada nggak orang tua yang begini? Bunda itu sayang sama kamu. Kalau kamu nurut sama bunda. Suka? Kenapa bunda tidak sayang sama kamu? Karena kamu nggak nurut sama bunda. Bunda apaan tuh? Bunda apaan itu? Si bunda yang tahu seolah-olah masa depan anak itu bagus kalau persis seperti yang dia pikir. Dia lupa bahwa sebetulnya masa depan ini bagus kalau seperti yang Allah pikir. Makanya mendidik anak itu harus bersama siapa tadi? Bersama Tuhan dong. Nah, nanti ada yang nanya sama saya, gimana caranya mendidik anak bersama Tuhan? Makanya kenal sama Tuhan. Kenalan dong. Dia bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Habis nggak mau kenalan ya nggak kenal. Akibatnya ya udah merasa terpisah saja. Seakan-akan Tuhan itu jauh tidak bisa bicara. Tuhan itu mutakaliman, bisa bicara setiap saat kepada kita. Dan suara Tuhan itu keras sekali. Suka dengar suara Allah? Suka dengar? Belum dengar? Karena mata kalbu kita, telinga kita, kalbu kita masih mingkem. Makanya telinga kalbunya dibuka, mata kalbunya dibuka, kecerdasan kalbunya juga akan terbuka. Lilin yang tadi tidak menyala akan menyala. Begitu lilin sudah menyala, kekosongan dalam jiwa kita akan terisi. Begitu jiwa kita sudah kosong, saksikan saya, demi Allah, tidak ada rasa cemas, rasa khawatir. Setiap saat selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Merasakan kehadiran Allah luar biasa. Berkah hidup mulai datang. Oh luar biasa. Gratislah hidup itu. Ulangi. Betulkah kasih Bapak Ibu berbeda ketika anak tidak menjadi seperti yang Ibu Bapak harapkan? Jawab ya atau tidak. Berbeda atau sama? Tuh, anak saya seperti yang saya harapkan atau tidak? Saya tetap sayang. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri. Dia berhak menentukan masa depannya sendiri. Karena saya tahu ya, dia diciptakan ke semesta, sudah dikasih kelebihan oleh Allah. Tugas saya adalah menemukan kelebihannya biar dia menjadi jenius di bidangnya. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Ya. Atau yang sebaliknya tadi. Bunda sayang sama Dede. Kalau Dede nurut sama Bunda. Makanya Bunda gak sayang sama Dede. Habis Dedenya gak nurut gitu. Jujur, sering gak terucapkan kata-kata itu? Dan ketika anak itu nurut sama kita menganggap itu baik. Padahal siapa tahu justru kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya. Kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya, coba bayangkan. Gimana nasib Nabi Ibrahim? Jadi gak ketemu Tuhan? Nabi Ibrahim itu ya bisa ketemu Tuhan justru karena berbeda dengan bapaknya. Kan ada dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Dengar dialog saya ya di kajian yang sebelumnya itu. Oke, saya tidak bahas sekarang, waktunya terbatas. Satu. Yang kedua,
Ya atau tidak? Betulkah kasih Bapak Ibu kepada anak berubah saat anak tidak menghargai pengorbanan Bapak Ibu? Yes or no? Suka pidato? Kurang gimana pengorbanan mama? Kurang gimana pengorbanan papa? Ini orang-orang yang menganggap anak sebagai beban hidup begini modelnya. Yang ketiga, yes or no? Betulkah kasih Bapak Ibu berubah ketika anak tidak menyambut uluran tangan kita? Yes or no? Nanti kita jumlahkan nanti yes-nya berapa, no-nya berapa. Kalau yes semua jelas. Kita membangun kegelapan bagi semesta raya ini lewat anak-anak kita. Tetapi bungkusan luarnya seakan-akan kita sudah membangun peradaban. Ini saya ini berbagi sedikit. Kalau semua orang tua sudut pandang pada anaknya sudah benar, terang beneran nggak semesta saat ini? Makanya kenapa saya mau bikin ceramah ini hari ini biar didengar banyak orang. Dan saya berharap setelah semua mendengar ini terang benderang semesta raya ini. Merdeka belajar, kampus merdeka. Biarkan mereka menemukan personal genius zone-nya sendiri. Saya kalau ngasih ceramah seperti ini, ya, saya merasa ada yang mengalir di otak saya itu. Jangan-jangan itu yang disebut dengan personal genius zone. Jangan-jangan itu GR aja, saya GR aja. Dan kalau saya disuruh macul, ngurusi kebun teh, belum tentu saya jenius di situ. Jadi saya makanya selalu saya bersyukur pada orang tua saya yang tidak membuat saya seperti beliau. Oke, lanjut. Kasih Bapak Ibu pada anak berubah saat anak melawan kita. Yes or no? Gak usah terlalu serius, dihitung aja yesnya nanti ada berapa. Udah berapa pertanyaan dari saya? 4 kan? Oke. Kasih Bapak Ibu berubah ketika anak menghina kita. Makanya ada di Sumatera Barat Malin Kundang. Pernah ke sana? Ke sana dong jalan-jalan. Itu adanya di Kota Padang. Ya, di Kota Padang. Saya udah ke sana. Itu masih ada tuh sisa itu ya, batu. Malin Kundang yang sedang sujudnya itu masih ada ya. Ya cuman karena terkikis terus oleh ombak kan itu di pinggir pantai itu ya. Jadi ya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Tapi terakhir saya ke sana 5 tahun yang lalu masih ada. Siapa yang salah? Ibunya atau Malin Kundang? Hah? Ya itu. Yang salah ibunya. Ibu macam apa anaknya disapa kayak gitu. Itu kasih sayang ibunya berubah ketika anak melawan dia. Kalau anak melawan kita, namanya juga anak.
Kumaha ya teh? Kan ibu yang duluan lahir ke sini. Paham maksud saya? Ya, oke. Yang keenam. Yang keberapa? Keenam. Nanti dijumlah ya, jumlah. 1 yes, nilainya 15. Oke. Kasih ibu bapak berubah ketika ibu bapak kecewa kepada anak. Hitung. Kalau yes-nya 90, berarti 6 kan yes-nya? Berarti sudut pandang kepada anak itu keliru. Luar biasa. Ada yang 90? Ya udah, hitung aja sendiri. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak mereka tidak memenuhi harapan orang tua. Biasanya tentang apa harapan orang tua? Jujur. Tentang apa harapan orang tua pada anak biasanya? Pendidikan? Betul? Suka intervensi soal pendidikan? Harus sekolah di mana? Bapak Ibu ahli pendidikan? Ahli juga enggak, intervensi. Pakai sekolah favorit segala. Favorit itu kata ibu bapak. Ya. Makanya sekarang ditiadakan namanya favorit itu keren. Kenapa? Itu sebetulnya untuk membuang image itu. Karena yang namanya favorit itu enggak favorit sebetulnya. Dia itu sekolah yang ngetes anak yang pintar dikumpulin. Tiap hari kasih tugas sama gurunya gitu aja kok. Favorit apa? Yang favorit itu kalau tidak ngetes anak, yang bodoh diterima, yang pintar diterima, semua jadi pintar. Itu keren sekolah. Kalau sekolah masih pakai tes, nggak keren. Ngerti maksud saya? Makanya mau ngaji di saya nggak pakai tes, bebas. Mau yang kayak gimana datang aja ke sini. Yang penting mau belajar. Itu aja. Ya. Itu aja. Nggak usah syaratnya harus dari ormas apalagi nggak penting. Ya, datang aja ke sini. Keyakinannya apa? Nggak penting juga bagi saya. Silakan aja. Ya, saya tidak akan mengubah keyakinan siapapun. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana supaya Anda tekun di jalan Anda. Dan siapapun yang tekun di jalannya suatu saat akan mencapai yang dia capai. Itu aja. Oke, lanjut. Tentang apa tadi? Biasanya intervensi ibu bapak tentang apa? Pendidikan. Yang kedua, tentang apa? Pekerjaan. Aku aja. Sampai disogok-sogok tuh supaya anaknya kerja di sini, kerja di situ. Saya terhadap keluarga nih. Sering ya keluarga saya. Ya maklum ya di kampung nggak ngerti. Ya. Datang ke sini mau pinjam uang sama saya buat apa? Buat supaya anaknya jadi PNS. Saya bilang, saya doakan semoga tidak diterima jadi PNS. Jadi saya doakan tidak diterima, bahkan saya nggak kasih itu uang. Siapa tahu anak ini jadi pengusaha. Siapa tahu rezeki anak ini dari kemampuan dia, bukan dari keinginan orang tuanya.
Saya seperti kejam gitu sama saudara sendiri, padahal saya sudah punya penglihatan. Saya tanya, anakmu senangnya apa? Senangnya itu kokotoran, oli-olian. Ah udah, bikin kios. Cenah, ulin jeung oli. Iya, ternyata sekarang buka bengkel, ganti oli. Di kampung nggak ada. Ya sudah, semua numpuk di situ. 300.000 sehari bersih di kampung, alhamdulillah. 300.000 di kampung luar biasa. Ikan ada, daun singkong ada, meliuyah hungkul. Iya bisa nabung, bisa nabung. Ngerti maksud saya? Jadi jangan intervensi sama Allah, makanya urusan pekerjaan ngikut-ngikut. Saya nggak ikut campur sama anak saya urusan pekerjaan. Ya, anak saya yang paling besar jualan tas, udah ya jualan tas, biarin aja. Nggak mesti harus seperti saya. Kamu harus jadi penceramah, San. Gimana disuruh ceramah kayak saya nih? Keringat. Makanya kan ada yang namanya pildacil tuh. Itu kan ambisi orang tua. Betul nggak? Anak disuruh ngapelin ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat ini. Sudah gitu anak disuruh nasehatin orang lain gak? Lucu nggak itu anak? Nggak lucu. Kenapa? Dia disuruh nasehatin orang lain yang belum terjadi pada dirinya sendiri. Bukankah anak itu disuruh berbohong pada dirinya sendiri? Ada saudara saya mau ikut pildacil, gak saya doakan. Baru saya kasih pengertian. Anakmu disuruh Quran surat, hadis apa, ngegelontor, diomongkan ke publik, ngomongnya lancar. Belum tentu itu yang diceramahkan tuh terjadi pada dirinya. Bukankah kamu orang tua mengajarkan anaknya berbohong? Doakan, gak didoakan. Ini hati-hati nih yang suka ikut-ikutan pildacil. Nih, kalau terahnya jadi ulama, ntar juga semesta yang akan membentuk dia jadi ulama. Dan ulama yang dibentuk karena pengalaman spiritualnya akan berbeda dengan ulama hasil pertandingan. Ngerti maksud saya? Oke. Yang ketiga, nih, intervensi dalam hal apa lagi? Jodoh. Nah ini yang paling rusak ini. Ini sudah intervensi karma. Siapa tahu si anak kita ini jodohnya si E. Si E. Karena ada mantu saya D. Jadi si E aja. Anak saya ini siapa tahu ya jodohnya si E. Dan si E ini sebetulnya dijodohkan dengan anak kita untuk melunasi karma-karmanya. Karena dia dulu pernah hidup bersama, tapi ada karma yang harus dibayar. Dan di kehidupan yang sekarang ini si E ini hadir nikah bersama anak kita untuk melunasi karma-karma anak kita sendiri. Kalau kita turut campur, berarti kita sudah turut campur pada proses pelunasan hutang karma. Jangan salahkan kalau anak kita terjebak hidup mati terus menerus gak selesai hutang karmanya karena orang tuanya intervensi. Banyak yang kayak gitu. Nah ini udah luar biasa ini. Sudah anak dicekokin yang aneh-aneh sejak kecil. Betul gak? Hidup itu penuh perjuangan. Cari rezeki itu susah. Betul gak? Jangan boros. Oh macam-macam itu.
Betul nggak? Udah gede pun masih diintervensi sekolahnya. Harus jurusan apa? Bapaknya ahli aljabar, matematika. Anaknya senangnya olahraga. Kerjanya cuma lari sana, lari sini, suruh duduk. Duduk kamu. Wah, diajarkan. X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama 0. Cari solusinya. Mencret. Anak itu memang senangnya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kemudian disuruh duduk coba. Ngerjakan soal yang aneh-aneh. Lihat itu anak. Belum saatnya tua, udah tua duluan. Stres. Udah gitu nanti kerja di bidang yang dia juga tidak suka. Kapan personal genius zone-nya akan berkembang?